Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afriko Darmawan Alimar Said, NIM 19049111000012. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul yang kedua dari praktikum komunikasi data. Di sini saya menuju ke Microsoft-nya. Untuk yang pertama ini tugas praktikum yaitu menyiapkan satu buah switch, kemudian 3 komputer atau laptop dengan IP seperti ini. Langsung saja kita siapkan dulu ini switchnya, kita taruh sini. Kemudian kita menuju untuk mencari PC-nya. Ini kita siapkan 3 PC. Nah, kemudian ini kita ganti nama aja supaya bisa diketahui namanya. Dan ini juga kita ganti namanya untuk lebih jelasnya. Oke, setelah kita ganti namanya, kemudian di sini kita ganti IP-nya. Untuk perintah sesuai dengan soalnya, yaitu IP-nya 192.168.1.1 dan yang terakhir tinggal ganti 2 dan juga 3. Untuk IP gateway-nya disamakan 192.168.1.1. Langsung aja kita ganti ke desktop, kemudian ke IP configurations. Ini kita masukkan 192.168.1.1. Ini kita copy aja. Ini kita taruh sini untuk gateway-nya, IP gateway. Sudah selesai. Kemudian yang kedua ini sama ke desktop, kemudian IP configuration. Ini tinggal, nah ini kita ganti 2. Kemudian ini sama kayak yang tadi. Kemudian yang komputer yang ketiga kita ganti 3. Ini untuk konfigurasinya sama juga, gateway. Lalu kita sambungkan sesuai dengan soalnya, yaitu disambungkan dengan kabel strike. Kemudian lakukan pengujian jaringan dari komputer satu ke komputer yang lainnya. Oke, kita sambungkan dulu dengan kabel strike. Oke, kita pilih Flash Entertainment ke switchnya. Ini itu masih proses ya, masih proses. Kita tunggu aja sampai warnanya hijau. Oke, kita tunggu dulu sampai yang warna oranye ini menjadi hijau karena ini masih proses. Untuk komputer 1 sudah selesai. Kita tunggu lagi komputer 2 dan komputer 3-nya. Oke, sambil menunggu ini nanti kita juga akan menguji untuk yang kedua, yaitu mengganti IP-nya yang komputer 3 dengan IP 192.168.0.4. Kemudian dilakukan ke komputer lain, ke komputer 1 dan komputer 2. Itu nanti gimana penjelasannya. Oke, ternyata sudah bisa semua. Ini sudah berwarna hijau, menunjukkan bahwasanya komputer itu telah tersambung pada switch dan juga komputer yang lainnya. Oke, untuk mengetes kita klik yang berbentuk pesan ini. Kita coba dari komputer 1 ke komputer yang kedua. Kemudian kita ketahui di sini bahwa berarti ini successful. Ini menunjukkan bahwasanya tersebut bisa berhubungan, bisa mengirim data antara komputer 1 ke komputer yang kedua.
Lalu untuk selanjutnya kita uji dengan cara runningnya. Coba kita kasih sini, kemudian kita ke run ini, kita tuliskan ping, kemudian kita menuju ke komputer yang kedua, yaitu IP-nya tadi 192.168.1.2. Kita coba kita runningkan, apakah bisa terrealisasikan. Ternyata bisa diterima antara komputer 1 komputer 2. Kemudian kita coba juga ke komputer yang ketiga. Kita IP yang komputer ketiga tadi 192.168.1.3. kemudian kita enter, apakah juga sama. Ternyata juga bisa mengirim dari komputer 3 juga. Kemudian kita juga bisa melakukan ke komputer yang kedua ini, kita kasih pesan sini ke komputer 3. Ternyata successful, menunjukkan bahwasanya juga bisa terhubung antara komputer 2 dan komputer 3. Kemudian kita coba, kita tentukan hasil runningnya, kita hubungkan lagi ke komputer yang pertama tadi, itu 68.1.1. berarti ini akan saling berhubungan. Berarti ini sendnya 4, diterimanya 4, kemudian lossnya 0%, berarti semuanya bisa terkirim. Lalu kita hubungkan ke komputer 3, 192.168.1.3. Oke, ternyata ini insya Allah bisa. Kalau ada tulisan replay from sebanyak 4 kali, itu kebanyakan bisa. Oke, insya Allah sudah bisa. Kemudian kita coba untuk yang ketiga ini, kita ke komputer yang ke-1. Nah, ini berarti menunjukkan bisa. Kemudian kita coba untuk komputer yang kedua. Berarti ini sudah berhasil semuanya. Jadi dalam soal yang pertama ini bisa berhasil dengan menggunakan kabel strike. Kalau menggunakan kabel crossover itu nggak akan menyambung dengan switch. Jadi fungsi dari switch ini yaitu menghubungkan satu komputer ke komputer yang lain yang lebih dari satu atau lebih dari dua atau lebih. Ini menunjukkan bahwa successful semuanya. Oke, untuk yang soal yang kedua kita tadi sudah membahas sedikit, yaitu mengganti komputer 3 ini dengan IP 192.168.0.4, apa yang akan terjadi. Kemudian dihubungkan dengan komputer 1 dan komputer yang kedua. Kita keluarkan dulu ini. Oke, kita coba ini, kita ganti IP-nya tadi sesuai dengan yang di soal. Itu ini kita ganti 0.4 dengan gateway yang sama juga seperti teman-temannya. Kemudian di sini kita sudah menggantinya, kemudian di sini disuruh untuk menguji dengan komputer 1 dan komputer 2. Kita dengan menggunakan pesan ini, kita ke komputer 1 dulu. In progress failet. Failet tidak bisa mengirim karena IP-nya tadi berbeda, kemudian yang IP dari yang kedua tadi berbeda. Terus juga IP-nya ini cuma 3, tadi kita tuliskan IP-nya 4 yang akhir. Itu juga menjadikan tidak bisa menerima secara mengirim data. Meskipun di situ secara fisik mereka terhubung, tetapi dalam pengiriman data itu tergantung dari IP address-nya. Kalau IP address-nya itu tidak sesuai dengan permintaan,
Oke, kita kembali lagi. Tadi ada sedikit kendala. Kemudian untuk selanjutnya ini sudah kita kirim ke komputer yang kedua, ternyata itu juga gagal. Kemudian di sini kita coba untuk runningnya. Kita coba di sini running, kemudian di sini tadi sudah saya coba dengan cara seperti ini. Kita coba sekali lagi. Ternyata nggak bisa. Kita coba ping, kemudian kita ke komputer yang satu. 2.168.1.1. Kita coba lagi. Oke, request timeout. Nah, ini menandakan bahwasanya tidak bisa berhubungan antara komputer 3 dengan komputer satunya. Request timeout. Oke, sudah. Kemudian untuk yang selanjutnya kita uji juga ke komputer yang kedua. Sesuai dengan izinnya. Request timeout. Ini menandakan bahwasanya tidak akan bisa. Oke, timeout terus. Nah, ini berarti ini tidak akan bisa terhubung antara komputer satu ke komputer yang kedua juga. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.